Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i Al-Farisi, NPM C1B021130. Di sini saya akan menyimpulkan dari keempat video tersebut. Lanjut, yang pertama, pengertian elastisitas. Elastisitas adalah respon perubahan jumlah baik itu yang dibeli atau ditawarkan karena adanya perubahan suatu. Elastisitas memiliki tiga jenis yang berbeda, yaitu pertama elastisitas harga, elastisitas pendapatan, dan elastisitas hilang. Elastisitas harga ialah perubahan jumlah barang yang kita beli adalah karena terjadi perubahan harga. Elastisitas harga juga terbagi menjadi dua kelompok, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas pendapatan ialah perubahan jumlah barang karena adanya perubahan pendapatan. Dan yang terakhir, elastisitas silang ialah perubahan jumlah barang karena adanya perubahan silang. Dari hasil perhitungan elastisitas itu akan muncul nilai koefisien elastisitas. Angka dari koefisien elastisitas terbagi dari 5 kelompok utama. Yang pertama 0, yang kedua kurang dari 1, yang ketiga sama dengan 1, dan yang keempat lebih dari 1, dan yang kelima tak terhingga. Baik, saya akan lanjut menyimpulkan dari video kedua, yaitu elastisitas pendapatan. Pendapatan ialah respon perubahan delta Q alias berapa kita beli karena terjadinya perubahan pendapatan alias income delta Y. Y yield atau pendapatan. E sama dengan persen delta Q per persen delta Y alias berapa presentasi perubahan yang diminta karena pendapatan, namun ada juga rumusnya ialah E sama dengan delta Q per delta Y dikali Y1 per Q1. Namun cara kerja rumus ini sama seperti rumus elastisitas sebelumnya. Dari hasil elastisitas ini kita akan mendapatkan elastisitas. Lanjut, kesimpulan dari video ketiga yaitu elastisitas hilang. Elastisitas antara dua barang yang berbeda. Membahas tentang respon perubahan selisih kuantitas karena adanya perbedaan harga pada barang yang berbeda. Misalnya, harga motor Honda X meningkat akibat adanya permintaan motor Yamaha itu Y yang akan meningkat. Nah, di sini kita mengkomparasi dari dua barang yang berbeda ini, yaitu X dan Y. Untuk rumus elastisitas hilang atau EC, yang pertama ada EC sama dengan persen delta Q X per persen delta PY. Dan yang kedua ada EC sama dengan delta Q X per delta PY dikali PY per QX. Hasil dari elastisitas hilang ini memfokuskan pada plus atau min saja. Untuk yang bernilai positif, kedua barang bersifat substitusi, dan untuk yang bernilai negatif, kedua barang bersifat komplementer. Untuk mengetahui barang tersebut plus atau min, caranya yaitu PX dan QY mengalami kenaikan, maka barang tersebut bersifat positif. Dan jika PX naik sedangkan QY menurun, maka barang tersebut negatif. Kesimpulan dari video keempat. Baik, lanjut dari kesimpulan video keempat, yaitu belajar santai elastisitas. Elastisitas adalah tingkat kepekaan atau perubahan jumlah barang atau Q akibat adanya perubahan harga atau P. Elastisitas disimpulkan dengan E. Rumus elastisitas ada 3, yaitu yang pertama E adalah delta Q per delta P dikali P1 per Q1, dipakai apabila soal berjenis diketahui Q1, P, dan P1. Yang kedua, E sama dengan Q aksen dikali P1 per Q2, dipakai apabila soal berjenis diketahui F, X, dan fungsi turunan. Yang ketiga, persen delta Q per persen delta P apabila soal diketahui persen. Lanjut, kurva. Semakin datar kurva, maka dapat dikatakan kurva tersebut elastis. Syarat elastis yaitu jika perubahan barang yang semakin tinggi sedangkan perubahan kenaikan harga yang sedikit. Jika perubahan harga sedikit, yang dibeli juga sedikit dan harganya tinggi yang dibeli sedikit, maka dikategorikan barang inelastis. Yang ketiga, jika barang tersebut tidak ada perubahan permintaan barang atau jumlah permintaannya
tetap maka dikategorikan barang inelastis sempurna. Yang terakhir, cara memaksimalkan pendapatan yaitu jika elastis harga diturunkan dan jika elastis harga dinaikkan. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.